Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Setelah kita didatangi dan didampingi oleh sosok kodam, maka hal selanjutnya yang bisa terjadi adalah kita mempunyai ikatan batin dengan sosok kodam tersebut. Ya, hal ini bisa terjadi secara perlahan atau secara langsung ketika sosok kodam ini datang dan mendampingi diri kita. Serta pastinya jika kita berada di posisi ini, maka akan ada beberapa kejadian supranatural yang bisa terjadi sepanjang hidup kita. Hanya saja teman-teman, banyak orang-orang yang saya temui ketika diri mereka memang telah mempunyai ikatan batin dengan sosok kodamnya, justru orang tersebut tidak menyadari akan hal itu dan beranggapan apa yang sering mereka alami adalah hal yang biasa dan juga dialami oleh kebanyakan orang. Padahal tidak seperti itu. Oleh karena ini, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa tanda ketika ternyata diri kita telah memiliki ikatan batin dengan sosok kodam. Namun, sebelum saya membahas video ini lebih panjang lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengapresiasi setiap video saya dengan membelikan super thanks. Karena pastinya, setiap apresiasi yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Lantas, apa saja tanda ketika kita telah memiliki ikatan batin dengan sosok kodam yang menjaga diri kita? Hal pertama yang paling umum adalah kita bisa melakukan komunikasi dua arah dengan sosok kodam tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan sosok kodam ini layaknya teman-teman berkomunikasi dengan manusia atau orang-orang di sekitar teman-teman. Ya saja bedanya, komunikasi ini terjadi di dalam hati dan di dalam pikiran teman-teman. Jadi seolah-olah di dalam tubuh teman-teman terdapat dua jiwa yang bisa teman-teman tanya, yang bisa teman-teman ajak bertukar pendapat, atau teman-teman bisa mencari berbagai solusi dari berbagai permasalahan yang sedang teman-teman alami. Bahkan tidak jarang suara ini yang berasal dari sosok kodam juga bisa memperingatkan diri teman-teman tentang sesuatu yang buruk yang mungkin bisa terjadi kepada diri teman-teman. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana jika suara yang muncul ternyata adalah halusinasi kita? Ya, dari pengalaman saya, jika ternyata suara yang kita dengar merupakan suara halusinasi, biasanya suara ini akan menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang sejatinya di luar akal sehat kita. Entah itu membunuh, entah itu mencuri, atau melakukan ritual-ritual aneh yang tidak masuk di akal. Jadi, jika ada suara yang memerintahkan teman-teman melakukan sesuatu, maka kemungkinan besar suara itu berasal dari halusinasi teman-teman. Sebab, jika suara ini berasal dari sosok kodam, mereka tidak akan pernah menyuruh teman-teman melakukan hal-hal aneh. Biasanya paling sering, mereka hanya akan memperingatkan apa yang akan teman-teman lakukan dan memberikan gambaran apa yang akan terjadi jika teman-teman melakukan hal tersebut. Selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman telah memiliki ikatan batin dengan sosok kodam, maka sudah pasti
batin diri teman-teman sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk alam gaib. Oleh karena ini, biasanya diri kita bisa mendeteksi berbagai kejadian supranatural yang terjadi di sekitar kita, benar atau tidak. Jadi, ketika teman-teman dihadapkan oleh sesuatu yang berbau dengan dunia supranatural, misalnya ada orang menunjukkan sebuah pusaka dan mengatakan pusaka ini adalah pusaka bertuah yang dihuni oleh makhluk alam gaib yang hebat. Nah, teman-teman hanya dengan melihat benda itu saja sudah bisa menilai apakah benar pusaka itu hebat atau tidak. Sebab jiwa teman-teman, batin teman-teman telah terbiasa dengan sosok gaib, telah terbiasa dengan hal-hal supranatural. Maka tubuh kita secara tidak langsung bisa menilai apakah objek yang ada di sekitar kita memang benar-benar telah terisi makhluk alam gaib atau tidak. Dan hal ini bukan hanya berlaku pada benda, juga bisa berlaku pada tempat, bahkan juga bisa berlaku kepada seseorang. Jadi mungkin jika teman-teman tidak melihat makhluk alam gaibnya, akan tetapi tubuh teman-teman bisa merespon apakah ada makhluk alam gaib di suatu tempat, di sebuah benda, bahkan pada diri seseorang. Selanjutnya teman-teman, dari banyaknya orang yang saya temui yang juga telah mempunyai ikatan batin dengan sosok kodam yang menjaga diri dia, kebanyakan dari orang ini justru enggan menceritakan berbagai kejadian yang pernah mereka alami kepada orang lain, terutama orang-orang yang tidak memahami dunia supranatural. Mengapa? Karena mereka sudah lelah dan tidak ingin mencari pembuktian diri. Jadi, mereka lebih memilih memendam semua kejadian-kejadian tersebut dan tidak menceritakan kepada orang yang tidak memahaminya. Jadi, kebanyakan mereka hanya lebih suka sharing kepada orang-orang yang juga telah didampingi oleh sosok kodam dan enggan bercerita banyak kepada orang-orang yang tidak memahami akan hal tersebut. Itulah teman-teman beberapa tanda ketika diri kita telah memiliki ikatan batin dengan sosok kodam. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tanda-tanda lain yang tidak saya sebutkan dalam video ini. Dan tetapi apa yang saya jelaskan merupakan tanda yang paling umum dan paling sering terjadi ketika seseorang memiliki ikatan batin dengan sosok kodam. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.